saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan oke, kita paham pemerintah sekarang fokus untuk pemulihan ekonomi karena untuk pandemi kemarin semenjak bulan Maret, kalau di Kota Makassar ini kita lihat memang untuk sektor perekonomian ini memang sangat turun drastis pada saat itu dan sekarang merangkak perlahan-lahan untuk kembali naik dan normal seperti itu. Dan kemarin baru-baru ini kan kita berbicara soal demonstrasi yang terjadi di mana-mana soal tenaga kerjaan juga ini ya. Nah, takutnya juga ini menjadi klaster malah, bukan kita fokus di ekonomi tapi malah kita lupakan juga ini demo juga bisa menjadikan klaster baru seperti itu. Nah, ada pesan-pesan dari Pak Ismail? Iya, jadi memang beberapa hari terakhir ya, minggu-minggu kemarin itu demo. Kekhawatiran kita dari Satgas COVID itu akan menimbulkan, munculkan klaster baru. Ya, walaupun memang dalam demo tersebut ada beberapa kan yang dipantau dan ya adalah yang kalau Makassar ini secara detail kemarin itu belum apa namanya belum kita punya data real untuk itu, tapi secara nasional kan ada dari beberapa kota itu kan setelah dilakukan rapid atau yang mungkin sempat ditahan atau dilakukan rapid atau swab. Nah itu hal-hal yang dikhawatirkan kan pada saat demo itu. Nah tentu pesan saya ke depan ya, berkaitan dengan kondisi kita ya, walaupun satu dari ini ada tapi lain lagi konteksnya kan. Kalau kemarin kan di undang-undang cipta kerja ya. Kerja, iya. Ya, 2 hari terakhir ini kan lain lagi kita punya ini soal apa ini kondisi di Perancis ini terbawa ke Indonesia yang menuntut itu semua harus ada memboikot Perancis. Tapi pesan saya kita jangan kendor ya, tetap waspada dan jangan lengah. Jangan karena bioskopnya mau dibuka ya orang buru-buru semua tanpa mempedulikan, tanpa memperhatikan namanya protokol kesehatan. Karena tadi sesuai disampaikan Prof. Arlin, vaksin perilaku itu ada 3M yang saya sebut, ada yang malah sampaikan 4M. 4M. Kalau 3M itu kan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ada juga yang tambahkan 1, M-nya. Katanya jangan lupa mengkonsumsi makanan yang atau melakukan olahraga ya. Nah, itu semua kan kiat sebenarnya atau cara kita untuk membentengi diri. Ya, dan memang virus COVID ini memang mulai dari diri kita, orang per orang. Ya, tentu kalau pulang ke rumah, keluarga harus dibentengi atau dijaga ya. Dan itulah salah satu strategi untuk kita bisa terbebas dari COVID-19. Nah, di sisi lain ada juga orang kan sudah melakukan hal yang demikian, tapi mungkin karena kelalaiannya atau lengah, ya. Kalau kita dengar ada cerita kan, seseorang di Jawa itu ibu rumah tangga yang tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar rumah, mestinya dia keluar mungkin hal-hal terpenting. Setelah dia lakukan evaluasi diri, oh ternyata dia terpapar dari penjual sayur yang mungkin tiap pagi berinteraksi di depan rumahnya. Pak ini semua kan yang harus jadi perhatian. Jadi jangan kita sampai lengah, dimanapun masker itu menjadi penting kita untuk bisa terhindar dari virus COVID. Sama yang saya tadi sampaikan di ruangan saya, ada 1-2 orang yang mungkin tidak nampak di sini. Saya juga selalu menyampaikan dari mana. Jangan sampai pernah berinteraksi, tiba-tiba ke saya dia sudah terpapar. Ini juga kan, jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai dan tidak menganggap enteng virus ini. Ya, kalau tadi sekolah ada juga yang saya dengar ya dari beberapa orang, jangan korbankan anak-anak karena mau bersekolah langsung sehingga anak-anaknya siapa yang bisa kendalikan di sekolah ya, gurunya yang harusnya betul-betul orang bilang bebas dari COVID. Ya, itu kalau mau mendeteksi kebebasan COVID itu ya harus di swab, harus melalui pemeriksaan betul. Ya. Karena di sekolah ini kan bukan hanya guru, penjemputnya datang.
Ya, ada pegawai mungkin orang yang keluar masuk, yang pengunjung mungkin ada yang mau urusan-urusan yang berkaitan dengan sekolah, ini semua. Jadi harus itu dilakukan dan sesuai dengan penyampaian Pak PJ Wali Kota bahwa sudah jelas kita di Perwali nomor 53 di situ pertemuan-pertemuan kan termasuk di kondisi kita saat ini yang suasana pilkada juga kita sering menyampaikan jangan karena kita mau mengkampanyekan kandidat kita, calon kita abai dan lengah, lupa kita sudah berinteraksi sama orang-orang yang mungkin satu searah dengan apa yang dia lakukan, tapi lupa. Kuncinya jangan lengah dan jangan kendor. Protokol kesehatan menjadi benteng diri kita yang Pak Prof tadi sampaikan menjadi vaksin perilaku atau vaksin sosial. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Ismail. Terakhir saya ke Pak Al-Hidayat Syamsu. Pak Al-Hidayat, apa yang ingin disampaikan ini? Kalau dilihat dulu di rumah aja menjadi satu-satunya pilihan untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar. Namun sekarang tuntutan ekonomi yang harus membuat masyarakat ini harus beraktivitas dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan juga sektor pendidikan soal desakan dengan virtual ini, digitalisasi ini seperti apa nanti ke depannya. Silakan Pak Al-Hidayat. Pertama, setuju apa yang disampaikan narasumber semua. Kalau saya ingin katakan bahwa kita jangan lengah juga dengan COVID-19 ini. Kalau menurut saya, corona ini bagian daripada malaikat pencabut nyawa, karena tidak ditahu di mana itu corona itu, di mana, karena tidak ada yang bisa melihat ini corona ini. Makanya setuju bahwa protokol kesehatan ini tetap dijaga masing-masing, dan memang pemerintah pusat juga telah mensosialisasikan terkait new normal. Jadi mungkin memang pemerintah langkah yang baik dilakukan terkait pembukaan bioskop, terkait dengan pemulihan ekonomi. Cuma satu lagi kami meminta untuk dikaji ulang terkait dengan pendidikan. Karena pendidikan kami baru saja reses, permintaan orang tua hanya butuh kejelasan. Apakah kembali ke sekolah maupun tidak kembali ke sekolah, ataupun belajar dengan offline ataupun online. Pendidikan ke depannya Kota Makassar ini akan jauh lebih baik, karena dengan pendidikan, karena positif daripada COVID-19 ini mengajarkan kepada seluruh guru-guru bahwa kedepannya ini semuanya everything is technology, ya, everything is technology. Bahkan kita akan berbicara persoalan mesin ke depannya. Pendidikan akan masuk pada posisi postur itu. Makanya itu nilai positifnya. Dulunya gaptek, sekarang sudah paham cara menggunakan teknologi. Kalau saya ingin katakan bahwa sekarang itu ada terbagi dua guru. Ada guru milenial yang cenderung memahami teknologi dan cenderung masih ingin belajar. Ada guru yang baby boomers yang di atas 45, cenderung gaptek dan cenderung tidak memahami teknologi. Ya. Nah, karena adanya COVID-19 ini, guru-guru semua dituntut untuk belajar cara menggunakan teknologi. Karena sekarang sudah banyak guru, Pak. Guru di rumah adalah orang tua, guru di sekolah adalah guru secara formil, tetapi ada guru di atas guru, yaitu Maha Guru, Mr. Google sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu, ke depannya pendidikan ini, saya yakin dengan transformasi pendidikan ke depannya ini, pendidikan ini jauh lebih baik ketika pemerintahnya kombinasi antara zaman dengan teknis dan bisnisnya, dan berani mengambil suatu kebijakan ke depannya. Dan saya berharap juga kepada pemerintah Kota Makassar mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk bagaimana distribusi dana BOS kepada siswa-siswi juga, bukan cuma gurunya. Karena Kemendikbud mengatakan dana BOS itu bisa juga untuk siswa-siswi. Sehingga siswa-siswi juga ada motivasi, ada variasi semangat yang dibangun di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al-Hidayat Syamsu yang sudah hadir pada hari ini menyampaikan pendapatnya luar biasa. Prof. Arlin Adam, terima kasih juga.
atas saran dan masukannya, dan terakhir terima kasih untuk Bapak Dr. Ismail Anjali. Dan Ya, memang sama-sama. pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan memang sangat penting, tapi jangan sampai melupakan sektor pendidikan karena kita sudah masuk di era digitalisasi. Jangan sampai digitalisasi yang menguasai generasi penerus kita, bukan malah sebaliknya. Baik, terima kasih. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat, Ya. Pak Prof. Adam, Pak Ismail, terima kasih. Sip. Jadi saya gunakan lagi kembali ya. Siap, Pak, siap. Jadi